الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولجميع حاجاتنا وحاجات المسلمين عامة وخاصة يا رب العالمين فاقضنا يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة نعنا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Kitab Ka'limtah adalah kitab An-Nasihah Al-Kafiyah karangan Al-Imam Zarruq Al-Fafi rahimahullah ta'ala. Asma aslinya Ahmad bin Ahmad. Dinamakan kitab An-Nasihah Al-Kafiyah karena beliau di dalam kitab ini mengungkap atau mensyarahi hadis Nabi SAW Ad-Dinun Nasihah. Beliau menulis kitab ini memadukan antara syariat dan hakikat. Beliau bermanhaj seperti manhajnya Sayyidina Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian ulama menjuluki beliau itu sebagai Ghazali asrih. Jadi Imam Ghazali di masa beliau itu hidup. Beliau itu berasal dari Maroko. Beliau dalam sebagian kitab beliau itu mengatakan, saya lahir di hari Kamis, kemudian hari Sabtunya ayah saya wafat, kemudian hari Selasanya ibu saya wafat. Jadi dalam satu minggu itu Canreng Madura kita kok ketok ababal ummina sudah aja. Luar biasa beliau. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berpindah kafil, berpindah ke pangkuan neneknya, di mana nenek beliau itu seorang wanita yang salihah dan muhibbah lis-salihin, wanita yang sangat mencintai orang-orang saleh, para ulama. Sehingga mulai kecil Imam Zarruq ini selalu dibawa oleh neneknya itu sowan ajabis kepada para ulama dan aulia as-salihin dan dimintain doa kepada mereka. Kemudian diantar belajar kepada mereka sampai beliau menjadi remaja yang cerdas, saleh dan zaki. Sampai akhirnya beliau tiba waktunya menunaikan haji. Beliau berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan beliau lewat Mesir, sehingga dalam perjalanan
beliau itu banyak bercerita dan mendengarkan cerita tentang ulama-ulama Azhar Asy-Syarif, yaitu di Al-Qahirah, Mesir. Sepulangnya dari haji, beliau sampai ke Al-Fas. Tidak lama kemudian beliau berangkat ke Mesir menuntut ilmu di sana. Banyak guru beliau di sana, di antaranya Al-Imam As-Sakhawi Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, yang juga Imam As-Sakhawi itu satu masa dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan di antara salah satu murid utamanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam catatan susunan guru dan murid beliau, Al-Imam As-Sakhawi, Imam Zarruq rahimahullah ta'ala juga dimasukkan. Sehingga sepulangnya dari Mesir, beliau itu menjadi ulama yang disegani. Semenjak beliau ada di Mesir, bukan hanya mengaji, tapi banyak orang yang juga mengaji kepada beliau. Akhirnya pulang ke Maroko kembali, dan di sana dijadikan marji' atau tempat dan tumpuan orang mencari ilmu, belajar ilmu, baik itu ilmu syariat atau hakikat. Imam Ahmad Al-Fasi ini diberi julukan Zarruq karena kakeknya katanya Azraqul Ainain, kedua ma'rifat atau kedua mata kakeknya itu biru. Jadi Azraqul Ainain, sehingga kakeknya itu terkenal dengan sebutan Zarruq, yang akhirnya lakop atau julukan itu dipakai atau orang-orang memakaikan kepada cucunya, yaitu Imam Ahmad Al-Fasi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau hidup di era di mana era itu sama seperti eranya Imam Al-Ghazali. Banyak tasawuf yang dilecehkan atau melenceng dari jalan yang sebenarnya, sehingga Al-Imam Ahmad bin Ahmad Al-Fasi ini, Imam Zarruq ini, berusaha untuk meluruskan kembali pemahaman-pemahaman tasawuf yang sengaja atau tidak disengaja itu dilecehkan oleh banyak orang, bahkan oleh banyak orang yang mengaku mereka itu sebagai imam atau ulama. Sehingga semua isi kitab-kitabnya Al-Imam Zarruq rahimahullah ta'ala itu banyak yang mengkritisi tasawuf yang menyimpang. Sama seperti halnya Al-Imam Al-Ghazali di masanya, di mana beliau itu meluruskan syariat, meluruskan filsafat-filsafat, bukan syariatnya yang diluruskan, syariatnya itu lurus terus. Maksudnya syariat yang dilecehkan atau yang bahkan kadang-kadang dibungkus dengan hal-hal yang tidak baik, itu diluruskan kembali. Begitu juga Imam Zarruq rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam, saya juga tidak mengerti kenapa saya diberikan karunia, kalau menurut saya itu, untuk membaca kitab ini. Saya beberapa minggu yang lalu itu berpikir apa yang seharusnya saya baca di bulan Ramadan ini. Akhirnya saya lihat kitab-kitab kok yang terlihat kitab Imam Zarruq ini. Saya buka sebagian, bismillah lah ini saja.
Saya letakkan di depan komputer. Biasanya kalau ada kitab lain, ini akan diambil kitab lain, diletakkan kitab lain di atasnya. Ini enggak, ini tetap paling atas waktu itu. Sampai akhirnya beberapa minggu yang lalu itu ada pemilik penerbit Duta Media itu, Kiai Fandi itu ke rumah. Saya bilang, saya akan baca ini, Yai, tolong dicetakkan, dicetak di Duta Media. Akhirnya dibawa kitabnya oleh beliau, dicetak, alhamdulillah bagus. Jazakallahu khairan. Kalau mengingat masalah sanad saya Al-Faqir kepada beliau ini banyak jalannya. Ketika saya baca bahwa gurunya beliau itu Al-Imam, diantaranya kalau di Mesir Al-Imam As-Sakhawi, alhamdulillah sanad saya kepada Imam Sakhawi itu banyak, tapi itu kan gurunya. Tapi setelah saya baca susunan muridnya Imam Zarruq ini, ternyata di antara orang yang pernah mengaji dan belajar kepada Imam Zarruq adalah Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Maka cukuplah sebagai kebanggaan, kata ulama, ketika Al-Imam Zarruq ini mempunyai murid seperti Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, yang mempunyai banyak karangan dan terkenal sebagai wali besar itu. Kalau lewat Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, maka dalam thariqah pun kita di sana jalannya. Kalau beliau itu Asy-Syadzili, thariqahnya Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam. Kalau Al-Imam Zarruq ini sepertinya begitu juga, wallahu a'lam. Tapi yang jelas untuk nyambung ke sana lewat Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala itu sudah sangat bersambung. Dan masyayikh itu umumnya para imam mengijazahkan kitab-kitabnya dan ilmunya itu kepada santri yang betul-betul dianggap sebagai santrinya, itu semuanya am wa khas. Sehingga kalau misalkan Al-Imam Al-Fasi ini menjazakan semua ilmunya kepada Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, maka sangat bersambung kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah mereka. Kita langsung ke halaman 29, ke Muqaddimah Al-Musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Musannif. Inilah pendahuluannya Al-Musannif. Al-Musannif itu adalah orang yang menyusun buku, di mana menyusunnya itu beliau menyusun apa yang sudah ada di dalam kepala beliau, di hati beliau. Jadi mohon maaf, contoh konkret misalkan, saya Al-Faqir menyusun sebuah buku atau sebuah kitab. Ketika teman-teman saya berkata misalkan, kamu nasnif atau kamu mengarang buku, tidak. Saya bilang dengan tegas, kalau saya Al-Faqir dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai buku, maka saya hanyalah sebagai al-jami', pengumpul, bukan tasnif, bukan penyusun atau pengarang. Karena yang namanya musannif ini menulis, menorehkan apa yang sudah ada di dalam otak dan hati mereka. Seperti halnya beliau ini. Saya Al-Faqir tahu sendiri bagaimana guru saya di Mekah itu, Syekhina Syekh Ahmad Jabir Jubran rahimahullah ta'ala. Beliau di waktu molang tiap hari, setiap ba'da asar itu molang kitab ini, kitab itu, beliau sambil menulis, menyusun akwal
ulama di dalam fikih dan usulnya, aqwal al-mufassirin dan syurrahil hadis, ternyata sudah ada di dalam otak dan hati beliau. Sehingga apa yang beliau tulis itu, qala al-khatib, qala al-hafidh, qala al-imam dan lain sebagainya, itu seakan-akan pena beliau itu berjalan dengan sendirinya. Setelah itu baru diberikan kepada senior-senior kami atau teman-teman yang memang oleh beliau itu dinilai paham dan bisa mentahqiq, disuruh tahqiq. Artinya disuruh tahqiq, ini coba benarkan. Misalkan beliau mengatakan qala al-hafidh fil Fath, kami tinggal mencari itu di dalam Fathul Bari. Waktu itu tidak ada internet, carinya luar biasa. Jadi dicari, ternyata betul apa yang sudah ditorehkan beliau, ditulis beliau itu sama persis dengan yang ada di dalam Fathul Bari atau kitab-kitab yang lain. Paling bedanya itu kalau ila kadang-kadang di sana ada, atau waw berganti fa, atau min berarti berganti an dan lain sebagainya. Yang artinya tidak merubah murad, tidak merubah makna, tidak merubah pengertian. Itu ulama. Jadi bukan sekedar mengumpulkan. Kalau musannif itu memang futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya futuh memang beliau itu alim, bukan mengumpulkan ini bagaimana maknanya hadis ini, dicari kitab ini, dicari kitab ini. Ini tidak ada apa namanya fikir dati di situ. Itu al-jami namanya. Pengumpul saja. Dan insya Allah yang pagi itu akan diisi kitab Ni'mal Imtinan fi Ma'dubatir Rahman. Saya belum berani memberikan PDF-nya karena pesan dari percetakan itu. Kalau bisa jangan disebar dulu ya katanya. Biar percetakannya ini juga laku. Tidak selesai insya Allah besok selesai katanya, karena menunggu izin dari SBN apa ya? Dari SBN kalau tahun yang tentu. Ya, jadi terlanjur sudah didaftarkan ke Perpustakaan Nasional katanya. Jadi supaya izinnya keluar dan muat di situ. Kiwan. Kalau yang Ni'mal Imtinan itu semata-mata hanya mengumpulkan saja supaya adik-adik kita itu punya nasyat, punya semangat untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, minimal membaca Al-Quran. Itu yang dimuat di dalam kitab itu. Mayoritas adalah hadis Nabi SAW sebagai ta'liq, kemudian aqwal ulama. Dengan harapan kitab itu akan menjadi penggugah atau pendorong saudara-saudara kita, wabil khusus kita sendiri, wabil akhas saya sendiri al-fakir, supaya tidak meninggalkan Al-Quran. Apalagi yang menghafal, juga yang belajar tentang makna Al-Quran, minimal yang hanya membacanya saja. Betapa di sana ditulis banyak fadilah-fadilah. Orang yang baca Al-Quran begini, orang yang memahami Al-Quran begini, orang yang hafidh begini. Muqaddimatul musannif. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan mudah-mudahan memberikan rahmat siapa Allah ala sayyidina, atas junjungan kita wa maulana, dan junjungan kita Nabi Muhammad wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad wa sallam, dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan Allah. Alhamdulillah ala minnatil Islam wa syukur lahu ala ni'matis sam'i wal basari wal kalam. Adapun segala puji yaitu bagi Allah ala minnatil Islam, atas karunia Islam. Wa syukurlah, adapun syukur yaitu bagi Allah atau kepada Allah, ala ni'matis sam'i wal basari wal kalam, atas nikmatnya penglihatan
wal basari dan pendengaran, wal basari dan penglihatan, wal kalam dan bicara. Kita bersyukur kepada Allah seperti syukurnya beliau ini. Yang pertama, kita dikaruniai Islam. Islam ini adalah sebesar-besarnya karunia. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah seperti syukurnya beliau ini. Kita diberikan pendengaran, kita bisa melihat dan kita bisa berbicara. Wa astaghfirullah min jami'il atham, dan mohon ampunan aku kepada Allah min jami'il atham, dari semua dosa. Wassalatu wa taslim, adapun salawat wa taslim dan keselamatan, kesejahteraan ala Sayyidina Muhammad, yaitu mudah-mudahan tetap atas Nabi Muhammad khairil anam, sebaik-baiknya al-anam manusia. Ada yang mengatakan al-anam bimakna al-khalq. Wa ala alihi wa ashabil kiram, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad al-kiram yang mulia. Amma ba'd, fan nasihatu minal iman, maka adapun nasihat yaitu sebagian daripada iman. Wat tahaqququ biha min alamatil iqan, jadi bernasihat itu sebagian daripada keimanan. Wat tahaqquq, adapun menyatakan atau hanya ta'aki, artinya berbuat, kalau bahasa sekarang apa tahakkum itu. Jadi iman pas alakoh, iman misal begini, saya beriman bahwa sholat itu wajib, kemudian saya lakukan sholat itu. Madapi bahasa Madhuran hanya ta'aki. Bahasa kerennya apa itu? Ada bahasa keren sekarang. Nah, implementasikan. Itu dia. Wa tahaqquk, adapun mengimplementasikan biha dengan an-nasihah min alamatil iqan, yaitu sebagian dari tanda-tandanya meyakini. Jadi ketika kita menerima nasihat bahwa sholat itu wajib, kemudian kita melaksanakan sholat itu sendiri, maka itu min alamatil iqan. Kita sudah yakin. Kemudian semakin istiqomah kita, maka semakin al-iqan itu sendiri bertambah. Wa adhamun nasi jahlan man jahila nafsah, adapun paling besarnya manusia, paling agungnya manusia, jahlan, bodohnya. Ini masalah ini paling agung, paling besar. Besar apanya? Besar bodohnya. Menjahila nafsah, yaitu orang yang tak paham akan dirinya Satu, tak paham bahwa dia itu makhluk, bahwa dia itu hamba. Kedua, tidak paham bahwa dirinya tidak tahu dan melulu merasa tahu. Ini masalah juga. Dan paling masalah seperti itu. Jadi paling besarnya kebodohan manusia itu menjahila nafsah, orang yang tidak paham tentang dirinya. Man jahila nafsahu jahila qalbah, wa man jahila qalbahu jahila rabbah, wa man jahila rabbahu fa'an ghairihi asyad. Itu makna dari perkataan Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullah ta'ala. Orang yang tidak paham kepada dirinya, dia tidak akan paham tentang isi hatinya. Orang yang tidak paham tentang isi hatinya, mau dibagaimanakan hatinya, maka orang itu tidak akan pernah kenal kepada Tuhannya. Kalau orang tidak kenal kepada Tuhannya, maka kepada yang lain lebih tidak akan mengenali. Artinya seberautan sudah. Makan sana sini, tabrak sana sini, sepenting ben nyaman. Itu efek daripada menjahila nafsah. Kalau orang itu paham tentang dirinya itu hamba, dirinya itu manusia, makhluk itu diciptakan untuk apa? Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk berbakti, untuk menjalankan syariat. Maka orang kalau sudah mengerti tentang dirinya, man arafa nafsah arafa qalbah, wa man arafa qalbah arafa rabbah.
Orang yang paling besar kebodohannya orang yang tidak paham tentang dirinya. Wa ahmala ahwalahu, dan menyia-nyiakan yaman ahwalahu akan perkara-perkara nyaman. Jadi waktunya dibuang secara sia-sia, tidak diisi dengan hal-hal yang baik. Apalagi bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ini seharusnya lah kita isi waktu kita ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Selain puasa, puasa ini kita memang diajarkan oleh Nabi SAW dan para ulama, nafasnya orang yang berpuasa itu juga ibadah, ya kan? Jadi nafasnya orang puasa itu ibadah. Yang bagaimana itu? Yang bagaimana? Kalau kita puasa, kita usahakanlah jangan sampai nyetel minimal hal-hal yang tidak baik. Misalkan di luar, misalkan kita punya sound system atau speaker, janganlah setel kalau bulan puasa kecuali Al-Quran, sholawat yang baik-baik. Secara pribadi handset kita punya HP, janganlah setel yang rock apa, yang musik-musik, jangan. Setel Al-Quran, minimal sholawat. Kita jadikan untuk diri kita dan orang lain betul-betul bulan Ramadan itu syahrul Quran. Wallah kita terusik. Seperti tadi siang, benar-benar laku, lah benar saya ngodiin, napanya merelau kasar, dangdut. Kadang ngodiin lodruk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa bisa begitu? Kita tidak menyangka, tapi ini kenyataan. Li'annahu jahila nafsah. Karena mereka itu bodoh akan dirinya sendiri, tidak mampu mengenali dirinya sendiri, sehingga tidak bisa merawat, menjaga dirinya sendiri. Mau dibawa kemana dirinya itu? Kasihan. Lah kita terusik juga, kita ngaji kadang amunyi dangdut eluar. Njok jen raja fajar iya lah kan. Tapi kita bukan masalah bahas tentang itu. Karena jen raja jangan alas natat ustad kan. Menumpian ngaji eluar soronin, menumpian jen rosok ngaji jen raja ngajarna. Mar tak usah alil-alil ngaji. Ayo sama-sama gandeng saudara-saudara kita itu sama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang jerai dalil ngaji dalil helap kafir. Dalil helap wak bener tibik sejen tibik. Orang yang bodoh itu ahmala ahwalah. Orang yang menyia-nyiakan ahwal bimakna al-awqat bisa. Bimakna al-ahwal al-asliyah bisa. Tengka-tengka perkara-perkara berkuseman. Hatta dakhala ramsah, sehingga masuk man ramsah, akan kuburnya man. Orang paling bodoh itu ketika tidak bisa memanfaatkan sisa umurnya sampai mati. Temu mati mas. Makanya Gusti Kanjeng Nabi SAW ada bu, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Banyak orang odi itu nyerinya tedung. Amimpeh tedung, ingat saya mimpeh, tak sadar. Sadarnya kapan? Idza matu. Ketika datang malaikat maut, ban ijabut disedia. Ben kok, boh makin dimin, bulu kita tobat. Lu makin dimin, boleh ki apa aja kan? Lu iya, wan bisa ngaji nyaman. Makin gun sebaja kan, ngalau tu apa aja nyaman. Tak apa jedat depan, ya Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Adapun orang yang cerdas yaitu orang dana nafsahu, yang merendahkan man akan dirinya man. Artinya dana nafsahu bisa menguasai dirinya. Wa 'amila lima ba'da al-maut, dan berbuat man lima ba'da al-maut akan perkara sudah mati. Artinya rajin mengumpulkan pahala-pahala dari amal-amal yang baik untuk sangu sesudah mati. Wal ahmak, adapun orang yang ahmak itu di atasnya bodoh, orang apa, dungu. Man adba'a nafsahu hawaha, yaitu orang adba yang mengikutkan atau yang menuruti man nafsahu, akan nafsunya, man hawaha akan keinginan nafs. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan berharap-harap man
Allah atas Allah al-amani akan angan-angan. Artinya bukan berharap ya, berangan-angan iman Allah atas Allah al-amani akan banyak-banyak angan. Artinya apa? Tanpa amal dia selalu mengatakan, enggak, yang penting la ilaha illallah, nanti masuk surga lah. Nanti enggak usah, walaupun orang itu enggak enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, yang penting la ilaha illallah pasti masuk surga. Iya memang iya. Tapi ketika kewajiban-kewajiban itu tidak dilakukan, masuknya surga itu kapan? Bil awwalin au fil akhirin. Karena ada di situ begitu keterangannya. Berarti si masuk pertama ke surga tanpa siksa. Itu yang kita harapkan. Berarti seki laundry sekejap, clean sekejap, sesah sekejap. Itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya sesah. Karena punya urusan. Keng pasu masuk surga keng dibudi. Nampak la ilaha illallah. Jadi kita ini jangan membayangkan akhirat itu ini seperti masuk surga mikir-mikir lah. Tidak boleh begitu itu. Kita diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kalian mau minta surga, mintalah yang paling tinggi, paling luas, al-firdausul a'la. Artinya kita diberi dorongan, semangat oleh Nabi SAW supaya kita itu pandai berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, mencari pahala. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihat. Adapun agama yaitu nasihat. Qalu dan yang matur kita terfokus. Qalu berkata mereka as-sahabah, liman ya Rasulullah? Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qala berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillah, yaitu bagi Allah, wa li rasulihi, dan bagi utusannya Allah, wa li kitabihi, dan bagi kitabnya Allah, wa ammatil muslimin, dan semua orang Islam, wa khassatihim, dan orang-orang khususnya muslimin. Artinya orang Islam secara umum, wa khassatihim, dan orang Islam secara khusus. Jadi ini yang akan dibahas, dan pembahasan hadis yang mulia ini menjadi satu kitab yang diberi nama oleh beliau itu, kitab ini An-Nasihah Al-Kafiyah. Saya di grup ini, grup WA, bingung mau dikasih nama apa. An-Nasihah Al-Kafiyah liman khassahu bil afiyah. Apa ya? An-Nasihah Al-Kafiyah, nasihat yang cukup apa? Akhirnya saya beri nama nasihat brilian. Tidak tahu apa artinya brilian, itu saya juga nggak tahu. Yang penting tangan saya sudah menulis seperti itu. Fan-nasihatu lillah bittiba'i amrihi wa nusrati dinihi. Adapun nasihat lillah, karena Kanjeng Nabi mengatakan nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Kata sahabat, lillah yang pertama. Apa yang dimaksud nasihat lillah? Bittiba'i amrihi. Ini nasihat itu untuk Allah. Bagaimana yang dimaksud? Bittiba'i amri, yaitu dengan mengikuti perintahnya Allah, wa nusrati dini, dan menolong agamanya Allah. Tidak apa-apa kita dikatakan menolong agama Allah. Oh, ad-dinu ya'lu wa la yu'la alaih. Engkilagar, artinya agama itu tinggi, tidak usah ditinggi-tinggikan. Memang seandainya semua manusia, jin, dan semua makhluk pas kafir semua menjadi orang kafir, agamanya Allah tetap mulia. Tapi yang celaka kitanya, orang-orang yang tidak peduli terhadap agama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap jaya, walaupun tidak dibantu oleh siapapun, yang artinya Islam itu tetap mulia karena dimuliakan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Tapi orang-orang yang tidak menolong, tidak membantu, tidak ikhlas kalimatillah, orang-orangnya itu yang akan celaka. Jadi sekarang anak-anak muda itu kan gampang ketika bermusuhan dengan, mohon maaf, FPI misalkan, Front Pembela Islam. Mereka yang tidak senang FPI misalkan, yang fanatik buta terhadap golongan-golongan yang lain, sehingga benci kepada FPI sebenci-bencinya sampai buta, menjadikan penyanyi buta hati mereka. Pas ngocak panggempang,
Pembela Islam, apa Islam maki ilak bela? Untuk apa membela Islam? Islam itu tidak usah dibela, sudah jaya. Siapa yang tak tahu? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Pas kafir kapi umat, benikun manusia jinah. Seumpama malaikat sekali pas kafir, Islam tetap adalah agama yang paling mulia karena dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi yang mengkafiri Islam, yang membiarkan Islam, dia yang celaka. Maka kita untuk selamat, kita harus bersama-sama membantu dalam arti mempertahankan, merawat, memelihara agama Allah. Ini yang dimaksud an-nasihatu lillah nusratu dinih. Ketika ada di satu kampung misalkan orang letak afwajeng, letak asap-asah, kita keluar ke kampung itu, tore afwajeng, tore apasah, hadan nasihat. Saya kocak nusratu dinillah kaya teman. Ini seolah masjid speaker rosaknya letak ada terus. Betulin speakernya supaya anak-anak senang ada terus. Nah, itu sudah nusratu din. Ini yang dimaksud an-nasihatu lillah wa taslim lahu fi hukmi, dan memasrahkan lahu kepada Allah fi hukmi, di dalam hukumnya Allah. Artinya apa taslim itu? Kita pasrah kepada Allah di dalam hukum yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salat 5 waktu dalam sehari semalam, ya sudahlah, 5 waktu yang wajib, 5 waktu, jangan dikurangi, jangan ditambah. Masalah menambah sunat silahkan sampai berapa banyak, enggak apa-apa. Al-bab maftuh, pintunya terbuka. Jadi enggak boleh kita mengkritisi Allah, itu enggak boleh. Mengkritisi Allah enggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis Al-Quran itu, ketika para sahabat mujadalah tentang Al-Quran, maka Nabi SAW mengatakan, innama halaka man qablakum bisababi hadza. Orang-orang sebelum kalian, orang-orang Bani Israel, dalam sebagian syarahnya hadis itu, hancur, dipentuni oleh Gusti Allah, dimarahi oleh Allah SWT karena mereka itu termabenter jangan menturah das mecerdas mengotak ngatik kalam Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini enggak cocok dengan zaman. Ini sudah tidak relevan dengan keadaan dan lain sebagainya. Zaman ini yang harus diikutkan kepada Al-Quran kalau kita mau selamat. Kalau kita cuma mau dibilang cerdas, kalau kita cuma mau dibilang pinter, cuma mau dibilang begini-begini untuk mendapatkan S1, S2, S3, oh ya toren, Pak. Ya toren. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, urat malumu sudah hilang, lakukan apapun yang kamu mau. Tapi ya itulah konsekuensinya, naudzubillah, bisa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasihatu li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, adapun nasihat li Rasulih, bagi Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, apa yang maknanya nasihat lillahi wa li Rasulih? Bittiba'i sunnatih, yaitu dengan mengikuti sunnahnya Nabi. 1, wa ikrami qarabati Allah, dan memuliakan kerabat Nabi, ay ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini kalau memang kita mau betul-betul mau menerima nasihat daripada Allah tentang makna nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1, bittiba'i sunnati, kemudian ikrami qarabati, habaib, syarifah, sayyid, kita wajib menghormati mereka, wajib. Oh helap, tarap nggak helap, jadorok, saya tak helap banyak, Telepon Kanjeng Nabi SAW, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalau kalian itu bisa berpegang teguh dan merawat 2 perkara itu, kalian itu akan selamat, tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah wa itrati ala baiti. 1, Al-Quran, hablun mamdudun bainas sama'i wal ard, tali yang terbentang antara langit dan bumi. 1 di tangan Allah, 1 di bumi, harus kita pegang bersama-sama. Yang kedua, itratin Nabi,
dalam sebagian riwayat sunnati. Tapi riwayatnya sama-sama banyak dan sama-sama kuat. Wa itrati ahli baiti. Itratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus rawat mereka. Ikuti mereka yang benar, yang sesuai dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sesuai dengan Nabi itu ada kadang-kadang, tapi tidak banyak. Kita tinggalkan saja. Tapi tidak boleh kita lecehkan. Kita tidak boleh kalau salah bilang salah. Itu Habib itu salah, itu Sayyid itu salah, itu Syarifah salah. Salah artinya tidak sama dengan syariat Nabi SAW. Tapi untuk menghina tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Melecehkan mereka, apalagi cuman masalah kepentingan dunia, melecehkan habaib, apalagi habaib yang lurus yang dilecehkan. Tunggu saja. Kita tidak hanya hidup di dunia. Setelah ini kita akan mati dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi tindakan masing-masing di antara kita. Wasyafaqati ala ummati, dan nisr. Apa nisr? Ya nisr Canteng Madura. Ala ummati, atas umatnya Nabi. Jadi kita memang dianjurkan untuk punya sifat syafaqah, air rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wan nasihatu li kitabih, adapun nasihat li kitabih bitadabburi ayati, bagi kitabnya Allah, yaitu dengan mentadabburi ayat-ayatnya Allah. At-tadabbur at-tafakkur fi ma'na. Isi daripada kalam-kalam Allah. Apa makna daripada ayat-ayat Allah ini, kalimat-kalimat Al-Quran. Itu bitadabbur. Makanya ikhtalafa ahwalul ulama wal muqri'in fi qira'atihim lil Quran. Tidak sama. Ahlul dzauq membaca Al-Quran itu kadang-kadang dalam satu malam itu satu ayat diulang-ulang. Itu ahlul dzauq. Banyak orang ahlul ma'rifah seperti itu. Dalam satu malam satu ayat diulang-ulang. Dan Nabi pernah seperti itu. Ketika dia membaca misalkan misalkan Haji Qadir misalkan, dia dulu sesat, misalkan dia pernah mabuk, dia pernah main, dia pernah menjadi maling, kemudian dia diberikan pintu tobat oleh Allah SWT sehingga merasa dirinya berterima kasih kepada Allah. Kemudian misalkan membaca kalimat wa wajadaka dhallan fahada, Allah menemukan kamu itu tersesat, kemudian Allah menuntun kamu ke jalannya sehingga kamu itu sekarang menjadi seperti ini. Kok Haji Qadir merasa ayat ini untuk dirinya? Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Ulang-ulang menikmati engkau ya dan Haji Qadir. Ini saya ini. Padahal Haji Qadir tahu bahwa itu turunnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini merasa dirinya dulu sesat, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan ke jalan yang baik, kemudian dia merasa bahwa ayat ini tertuju pada dirinya. Wajadaka dhallan fahada, wajadaka dhall. Ini kadang-kadang ulama itu ada yang semalam hanya baca seperti itu. Ada yang satu malam itu ikhtilaf ahwal ulama dalam qiraatul Quran. Jadi ini makna tadabbur. Dalam membaca Al-Quran itu memang tidak sama ulama. Ada yang satu malam itu satu hari satu malam mencukupkan satu juzuk. Ada yang 3 juzuk ajza. Ada yang satu hari satu malam itu 10 juzuk. 10 juzuk. Jadi 3 hari 3 malam hatam. Ini katsir. Paling banyaknya qurra seperti itu. Jadi sampai ada hadis Nabi SAW, la yafqahu man qara al-Quran aqalla min salat. Ada yang mengatakan bahwa itu mauquf pada sahabat. Ada yang memafukkan hadis itu. Orang yang
kalau hatam tidak sampai 3 hari, sehari hatam, 2 hari hatam, itu biasanya tidak bisa mengerti dan mentadabburi makna Al-Quran itu sendiri secara umum. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Hanafi, kalau bulan puasa itu mereka berdua terkenal menghatamkan Al-Quran itu 60 marrah. 60 marrah. Siang hatam, malam hatam. Jadi 24 jam itu dua hataman. Ini imam kita, Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Ada yang hatam itu sehari semalam, ada yang hatam dalam 1 rakaat. Dan itu Sayyidina Utsman dan beberapa sahabat yang lain. Dalam 1 rakaat hatam Quran. Kok bisa karunia dari Allah? Itu mimbab al-khawarif lil 'adah, mimbabil barakah. Diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada imam besar, kalau tidak keliru, Imam Al-Baqillani rahimahullah taala. Beliau itu belajar kitab, umurnya sudah di atas 20 tahun. Jadi dia mulai belajar kitab sampai wafat, kalau tidak keliru, Al-Imam Al-Baqillani. Ini kalau tidak keliru cuman 18 tahun. Tapi karangannya banyak sehingga kalau dikalkulasi setiap malam itu berpuluh-puluh halaman yang telah dia tulis. Kalau dikalkulasi dibagikan dengan umurnya. Kok bisa seperti itu ulama dulu? Barakah. Sama halnya dengan orang yang baca Quran dalam 1 rakaat hatam. Bahkan di dalam kitab itu nanti diterangkan kitab Ni'mal Imtinan itu di situ ada beberapa cerita. Ada seorang ulama yang hatam Quran itu dalam 1 hari 1 malam 12.000 kali. 12.000 kali. Musma'kul kata orang Arab. Enggak masuk akal. 12.000 benih 12 kali. 12.000 kali. Sehingga salah seorang di Maroko itu, Al-Faqih siapa namanya, di situ ada catatannya, itu mengatakan, "Mata kerhatam Al-Quran 12.000. Ngucap Al-Quran sehari semalam 12.000. Mik mendeng Al-Quran. Masih tak mendeng nggak buat Nigeria. Akhirnya yang membawa kabar berita itu langsung ke negeri orang yang terkenal membaca Al-Quran itu 12.000 kali dalam sehari semalam. Bahkan tidak sampai sehari semalam. Ternyata rawinya semuanya thiqah. Yani sami'a min qadi fulan, bi anna dzaka ar-rajul alladhi yakhtimu al-Quran fi yawmin wa laylah 12,000 khatmah, hada kalam sahih. Bahkan bainar rukni wal maqam, ada sebagian ulama, orang-orang wali itu, bainar rukni wal maqam, yang dimaksud rukun, kalau dikatakan bainar rukni wal maqam, benih rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Karena sebagian ustaz itu kemarin menerangkan di depan pidato mungkin, ketika bainar rukni wal maqam rukun Yamani, yang dimaksud kalau ada kalimat bainar rukni wal maqam, yang dimaksud rukun Hajar Aswad, hanya sedikit dari lambang ni kan ke pintu kasa kamar kasa, anggap 10 meter atau 15 meter, itu hatam Al-Quran. Ini kayak Mekah. Orang yang tak percaya, ada seorang hafid Quran, mutqin fi hifdhi, pangucap lungkok ngutiakin nitenna niten nungku niten semak kau pengen kah lesana wah tepan baca Quran mulai dengan Hajar Aswad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semak kau pengen debakaru napa zaman Maqam Ibrahim hatamunku harfan harfa mahatamunku ilir pun pengiran lagi ada bektor gasa saya untuk orang lain, orang banyak liar napakun, tapi untuk orang ini liar nanti ketinapa wallahu a'lam. Makanya Kanjeng Nabi SAW Isra Mi'raj tidak sampai 1 malam, hanya juz'an minal lail. Ini mimbab al-khawarik lil 'adah. Mimbab al-khawarik lil 'adah.
Allah tidak menuntut kita sebagai hambanya untuk beriman, tidak, tapi kita yang harus mengimani. Karena disuruh oleh Allah. Tak mau iman kamu itorot, celaka sendiri nanti. Wa athbitan lil awliya karamah. Wa athbitan lil awliya karamah. Itu ulama. Kita harus yakin bahwa ada karamah di antara para wali atau untuk para wali sebagaimana halnya ada mukjizat kepada para nabi. Nah, wattiba'i ma'muratih, dan mengikuti perintah-perintahnya Alkitab, wa tahsini tilawatih, dan memperindah bacaannya Alkitab. La hassinu Al-Quran bi aswatikum, atau dalam riwayat lain hassinu aswatakum bil Quran. Hassinu atau zayyinu aswatakum bil Quran, atau zayyinul Quran bi aswatikum. Sama-sama ada riwayatnya. Nanti diterangkan di dalam Ma'dubatur Rahman itu, kitab Ni'mal Imtinan. Apa perbedaan antara zayyinu aswatakum bil Quran dengan zayyinul Quran bi aswatikum? Sama-sama ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil di antara makna nasihat kepada Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu harus diperindah. Berusaha lah, ya tidak mungkin sama kita. Bada sebentar tajwid, bada suaranya nyaman. Bada saya tajwidnya nyaman, suaranya tidak sekali. Sesuai kemampuan kita masing-masing dan karunia Allah kepada kita masing-masing, kita berusaha bagaimana caranya Al-Quran itu indah. Makanya ada guna pasera Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kan, atau ulama yang lain, ketika ada seorang, sepertinya bukan beliau, ada seorang yang datang kepada siapa ya, lupa saya, ada di Ni'mal Imtinan itu, kepada gurunya berkata, ya Syekh, katanya kalau Al-Quran itu dibaca bikin tenang. Iya, saya baca Quran nggak tenang-tenang. Gimana caranya? Ijek bukan mau baca sifat dan akhir surat itu. Bila semari, pun baca seakhir sholat sebatan. Kita macam ni macam il, ya. Kalau kita laki. Nah, ngalak berpelema 10 sampai di namanya. Wa nasihatu li'ammatil muslimin, adapun nasihat li'ammatil muslimin, bagi orang-orang Islam secara umum, artinya apa? Bidzabbi an a'radihim, yaitu dengan menjaga an a'radihim, dari kehormatan mereka. Artinya mereka, setiap kita punya a'rad, punya aurat. Kita harus menjaga saudara-saudara kita ketika saudara kita itu punya punya sesuatu yang tidak pantas dibeberkan, tidak pantas untuk disampaikan orang lain. Kita jangan menyampaikan dan buka aibnya orang lain. Itu mana nasihat kepada orang Islam saudara kita secara umum. Jika dia misalkan punya aib, kalau kita mau mengamalkan nasihat li'ammatil muslimin, kita tidak boleh membuka aibnya saudara kita. Wa iqamati hormatihim, dan menegakkan kehormatan mereka. Tapi ketika saudara kita itu pantas dihormati, hormati. Karena itu juga merupakan nasihat. Wa nusrati lahum, dan menolong kepada mereka fi jami'i ahwalihim, di dalam semua perkara-perkara mereka, ammatil muslimin, jalban wa daf'an, hale mengajak atau menolak. Wa daf'an, dan menolak. Apa artinya itu? Jadi kalau kita mau menolong saudara kita, harus fi ahwalihim kulliha. Misalkan jalban, ini si Kadir, ayo ikut ngaji nanti malam. Itu jalb, menarik, mengajak. Wadafa'an, Haji Kadir mau nih orkes, oh jangan, susah itu dia. Jadi dalam kita bersaudara, kita berteman,
Bagaimana caranya supaya yang menyelamatkan kepada kita harus tularkan kepada saudara dan teman kita. Area agama, area bisa menyelamatkan kok. Maka kita himbau kepada orang lain supaya orang lain selamat. Engkau menolak area susah. Kita juga harus atau punya kewajiban orang lain itu jangan sampai melakukan hal serupa. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu misalkan mengajarkan banyak hal kepada kita lewat para sahabat. Misal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk faqul fi duburi kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu, maka bacalah setiap selesai salat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa maknanya kata ulama? Ketika Nabi SAW itu cinta kepada seseorang, artinya kepada umatnya, maka umatnya diajari doa supaya mereka semua seperti dirinya sama-sama masuk surga. Jadi benih pas sayang kapi perengaki kena potoh sayang unisar komentar beri meliakhiri kapi meskipun mencelakakan pas idorot ada lain jadi makna rahmat. Kalau dalam hadis Nabi SAW itu yang terkenal dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari itu unsur akhaka zaliman kana aw mazluma. Aku maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kata sahabat, iya kalau yang dizalimi ya Rasulullah, saya akan bantu. Kalau yang zalim itu masa dibantu? Ya iya harus dibantu. Cegah jangan sampai dia berbuat zalim. Allah tak fokus mengajari zalim. Jadi cara membantunya itu seperti itu. Benisi zalim ngangka arek Pak. Ayo pada. Arek Kanjeng Nabi makon unsur akhaka zaliman aw madluma. Orang yang zalim ngangka arek pas ngangka yang bantu ngangka arek lah. Wan nasihatu li khassatihim. Adapun nasihat bagi orang-orang khususnya muslimin secara umum tadi sudah, ini secara khusus bitta'ati lil umara, yaitu dengan taat kepada para amir, pemimpin. Ini karena al-umara min khawasil muslimin. Ketika umara ini siapa? Pemerintah. Pemerintah itu kan se-Indonesia misalkan cuma satu. Wa huwa minal muslimin. Maka kita wajib mengikuti dan taat amir hakana madama fil khair, selagi dia dalam kebaikan, madama fi maslahatid din, madama fi maslahatir asy-sya'b war ra'iyah, selagi dia maslahat di dalam agama, dalam bangsa dan negara dan rakyat. Kalau merugikan, jangan kalau merugikan. Boleh Pak, naudzubillah, misalkan pemimpinnya itu zalim, kemudian kita dukung kezaliman dia, tetap kembali kepada kaidah umum tadi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Caranya cegah, jangan sampai dia itu terus bertindak zalim. Taat kepada para amir, para pemimpin, illa fi muharramin mujma'in alaih, kecuali dalam perkara haram mujma' alaih, yang disepakati atas ya muharram. Wa tasdiq, jadi misalkan apa? Al-mujma' alaih fil muharramat, misalkan pemerintah kita akan melegalkan miras, kita wajib tidak setuju. Alhamdulillah pemerintah mendengarkan. Tidak boleh itu, tidak boleh taat kita. Wa tasdiq lil ulama, membenarkan kepada ulama, itu nasihat li khasatim, karena ulama itu min khawasil ummah. Illa fima la yahdi al-ilmu ilaih, kecuali di dalam perkara la yahdi, yang tidak menunjukkan al-ilmu apa pengetahuan, ilaihi kepada umat. Kecuali dalam ilmu pengetahuan agama mengatakan bahwa ini tidak boleh diikuti walaupun ulama. Tidak boleh lah. Artinya apa? Ada ulama, misalkan ulama tasawuf,
Misal ini karena kembali kepada cerita tadi, Al-Imam Zarruq rahimahullah ta'ala memadukan antara syariat dan hakikat. Misal begini, ada seorang ulama besar namanya Syekh Siti Jenar. Dia mempraktekkan manunggaling kaula Gusti atau al-ittihad atau katanya Allah bersemayam di dalam tubuhnya dia. Dia ulama, Al-Hallaj misalkan ulama, kita tidak boleh mengikutinya. Kenapa? Li'anna al-ilma la yahdi ilaih. Karena tuntunan ilmu syariat dari Nabi SAW melarang kita mengikuti hal-hal semacam itu. Walaupun dia ulama. Karena ulama yang lain masih banyak. Ulama saya loros sebenarnya. Mak loros kok saya loros. Napa boleh jadi tak loros tadi besar-besar sekelas mereka. Makin saya pahlap mahela kau umpama. Orang pun bisa kabur, boleh kita kabur kan? Pahlap mahela pak. Oh, kalau keturunan orang wali, ya dia keturunan wali. Kita menghormati, kita mentaklimi. Kalau mang wali betul, bagas sempurna, alhamdulillah. Kita menghormati, bukan hanya yang wali, keturunannya kita hormati. Tapi untuk mengikuti, beda syariat, beda ilmu, beda penuntun kita di dalam hidup ini. Penuntun kita tetap kembali kepada baginda Nabi SAW dan orang-orang yang memang teguh di dalam mempertahankan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya Pak saya boleh kun keturunan orang wali keturunan lama, keturunan kanjeng Nabi musalah taoleh toro. Maaf kun keturunan orang wali, keturunan Nabi taoleh toro musalah. Mulai kun keturunan orang wali. Dalam tuntunan menghormat, wajib dihormati. Menghormat, mentaklim tidak harus mengikuti. Karena yang diikuti tetap tuntunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan walil fuqara'i bitaslim, dan kepada orang-orang fakir, ini bahasa tasawuf kita. Intabi. Walil fuqara, dan kepada orang fakir ai sufiyah. Ai as-sufiyah, orang-orang tasawuf. Dimaksud di sini orang fakir, orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang tasawuf bitasdim, dengan memasrahkan. Pada orang tasawuf misalkan begnyeleneh misalkan. Misal taslim sudah. Latorot alam binti bang. Fima, di dalam perkara la ingkara yajibu alih, yang tiada ingkar wajib ya ingkar alih atas ma. Yang penting tidak ada tuntunan untuk wajib ingkar kepada dia. Misal apa? Misal contoh ya, ada orang Gus misalkan, atau Lora, atau Ustadz lah, jangan Gus, jangan Lora lah. Ustadz misalkan, Ustadz Kadir misalkan. Ustadz Kadir, awak sudah berapa tahun, sudah berapa bulan itu tak abu-abu ke lampi, wirid melolo, tak keluaran Roma. Awak kadang Jumat tak Jumat, misal ada seperti itu. Kadang kia Jumat, kadang tak Jumat. Tanya aki ke Ustaz Kadir, kok kelopai dengan Jumat, rokok aki kir ke Gusti Allah. Rokok kelopai kadang sampai mari Jumat. Misal, ini contoh saja. Ketika sesuatu itu wajib diingkari, itu tidak sholat Jumat, pahinga. Mungkin tak wajib diingkari, kun tak keluaran Roma misalkan, awirid belum Romana, ta'ala kosa kale misalkan, wajib ingkar namun terengak kinika. Ketika tidak wajib diingkari, biarkan saja. Taslim kepada al-fuqara. Yang dimaksud al-fuqara ini as-sufiyah. As-sufiyah ini istilah maghribi atau islim. Ini fuqara pun menifakan apa kan? Ini masalah pemaduan antara tasawuf dan syariat dan hakikat kitab ini. Jadi walil fuqara'i bitaslim. Jadi nasihat li khassatihim, kepada umara kita taat, kecuali dalam perkara yang haram yang mujma' alaih.
dalam kepada ulama kita membenarkan apa yang difatwakan mereka, kecuali memang tidak ada tuntunan syariatnya sama sekali. Kepada fuqara, orang-orang sufi, di sini taslim saja ketika mereka nyeleneh dari kita, tak padah torot, kecuali memang ada sesuatu kenyelenehan itu memang cek kutu ingkari. Oh, tidak bagus itu, jangan. Tok solok misalnya, oh benih fuqara enggak, benih sufi enggak, lok solok, jangan. Allah, ini sudah 1 jam, ngalah berapa menit, sejam cukup, malam. Al-babul awal, inilah bab yang pertama, an-nasihatu lillah, yaitu nasihat lillah, bagi Allah. Al-faslul awal, adapun fasal yang pertama dari bab yang pertama, ittiba'ul awamir, yaitu mengikuti perintah-perintah. Al-faslul tsani, nusratuddin, menolong agama. Al-faslul tsalis, at-taslim fil hukum, memasrahkan dalam hukum apa yang sudah menjadi keputusan Allah, kita pasrah. Artinya pasrah apa? Ya sudah, mulai surah upajang demokratosan semalam mayu lema. Surah apa asas yang wajib riasa sebulan dalam setahun mayu. Ya, ini rumah baik dan Gusti Allah lah. Ini namanya an-nasihatu lillah. Ini bab yang pertama, ada 3 pasal. Jadi supaya kita tidak hanya sibuk dengan pasal-pasal negara yang tiap hari bikin semrawut, mari kita selingin dengan pasal-pasal seperti yang ditetapkan oleh Al-Imam Zarruqi rahimahullahu ta'ala. Al-faslul awal, ittiba'u awamirih. Adapun pasal yang pertama yaitu mengikuti perintah-perintah Allah. Wa min awamirihi ta'ala at-taharatu, dan yaitu sebagian dari perintah-perintah Allah adapun taharah. At-taharah secara syariat apa? At-taharatu minan najasah. Kemudian minal hadath. Dari najis kita harus suci. Kemudian dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian at-taharah al-qalbiyah. Kita harus juga berusaha untuk mensucikan diri kita dan hati kita. Yang dimaksud di sini kembali kepada yang pertama, at-taharatu yakni minan najasa wal hadath. Wa min afatiha, dan yaitu sebagian daripada afat penyakit-penyakitnya taharah, al-waswasatu. Adapun waswas. Was-was tika penyakit taharah. Misalkan ini was-was tak betul dah. Was-was tak was-was. Kalau wudu maswai muan mentak sekemi bersoal tak umar. Was-was. Apa? Tahu ingat sih tak becam. Lah ingat tak becam. Ingat. Cek keadaan beriada. Saya jaga beginilah lah kena. Lemari telur kali baik, itu tambah boleh. Betong kali, sangang kali, selekor kali, sampai segini kali. Motor lo sejeding, bending masih kerau. Ada was-was, majus. Demi afati tahar, tak ingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asluha, adapun asalnya waswasah, jahlun bis sunnah, yaitu bodoh akan sunnah. Tak ini ke sunnah. Kanjeng Nabi makon senikah. Kotul tau kinikah orang yang ke sunnah. Kotul tau. Para sahabat nikah tak cukup norok sunnah lagi jeng Nabi. Benikun sunnah ibadah. Sunnah kelakuan itu orang mensahabat. Itu orang mensahabat. Misal kanjeng Nabi menabi masak sandal terompah sekangan kada sekajap. Ini ibadah kan? Tapi diikuti oleh sahabat. Kanjeng Nabi menabi ada senika cara diikuti oleh sahabat. Dalam masalah seperti itu sahabat itu mengikuti, apalagi dalam masalah ibadah. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Jadi kita kalau mau betul-betul ibadah kita punya nilai tinggi, ikuti sunnah. Karena yang paling menentukan besar dan tingginya nilai ibadah kita adalah seberapa kuat, seberapa banyak kita mengikuti sunnah.
Nilainya ada di sana. Karena contohnya ibadah itu Kanjeng Nabi SAW. Contoh hidup yang baik adalah Kanjeng Nabi SAW. Melenceng daripada Kanjeng Nabi, nilainya nanti keker, jatuh. Au khabalun fil aql, atau khabal. Apa khabal itu? Au khabalun fil aql, rusak di dalam akal. Ada apa namanya, syaratnya ada yang tidak benar. Ada waswas, bisa waswas. Tapi sebenarnya jahlun bis sunnah atau ya tajahal bis sunnah. Tak oning ke sunnah atau apa ning mata oning atau apa maki oning tak mau mengikuti. Masalah. Ini penyeafatnya waswas. Khabalun fil aql, ketika ning mata oning seharusnya ikut sunnah tidak ikut, bahkan tororang jongkoknya aman ada iya, khabal pas. Kalah diracuni dengan yang seharusnya akalnya itu diluruskan sesuai sunnah, tidak mau dia mengikuti sunnah, akhirnya khabal. Khabal ini kerosak kalah. Torot cek senyaman dia pasti nyaman mungkin. Auto senyaman. Wa muttabi'uha, adapun orang yang mengikuti waswasah, mutakabbirun. Muzakkin li nafsih. Orang yang mengikuti waswas itu siapa? Mutakabbir, orang sombong. Artinya apa? Bendera di jangan kau sebenarnya dia. La. Ad-din laisa ala kalam dan sengkok. La. Ad-dinun nasihah lillahi wa li rasulihi wa li kitabih. Bukan mun agama ku petunoro Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi sing ngibari salah. Mari Pak. Karena gini kan cukup. Orang yang was nikah mutakabbir nikah. Walaupun wahum la yash'urun, mereka tidak apa ngerasa. Beun dia sombong, kaaban hibi, menwas-was tak buang bu. Apa mak sombong? Cek leben Kanjeng Nabi aduduk cek nyak banyak arok aing ban teker selekor kali betul lekor kali. Cukup tak nyaman. Lah. Tak nyaman kan? Ini syariah. Nasallallahu alaihi wasallam. Bentar selamat. Ya Allah, yang saya capok bentar beres. Muzakkin li nafsih, yang merasa suci, mana asalnya mensucikan kepada dirinya kepada dirinya mutakabbir. Orang was-was ni bendera di tanya hakim tak apa saja. Bendera lah ya. Iya mengarah lah bendera. Saya bener di Kanjeng Nabi, saya bener kan kata fikih. Pagi dengan. Sampai Syekhona salah satu guru dan guru mereka, alim kabir. Belum menyebutnya mana? Asmana. Mungkin oning sudah aja. Kita sebut asmana boleh merekam nih kak. Betul lagi. Tapi kelas internasional guru-guru ini. Salah setong potrana bos-bos. Lain potrana. Ini kayak potrana orang alim kabir, korang nobunya. Salah setong potrana. Ini kan cerita ketan kulit ini. Salah setong potrana kena was-was. Apa ingat? Nah, bean mun tak perjanji kitab, perjanji ke abah. Engki perjanji kembian bulebah. Bermapak kunda ibu. Engki jajan gula senika. Sampai sudah berguru gula ni ke potrana. Nah, engkau ri aliman ben-ben. Bahkan engkau ri paling alim jan orang. Sampai ada musim. Pakun tak ngiringai. Ana bawalan mubtala bil waswasah. Coba dicapo sebelum dicapo waswas, jangan coba-coba waswas. Jangan mewaswaskan diri. Kadang bawalan ustaz pas bos mewaswas. Ingat sih kosong. Engkau menwaswas orang kenal salah. Ada setan ya gue. Lamba gue lagi pondok. Saya konanika Syekh Abdul Mu'in Basiruddin rahimahullah. Beda nak kena lawan pondok ni kan. Kosong orang mulu. Mentara bojang hadiran tidak ada. Mentara sekolah mulai dibudi datang tidak ada. Teng hadiran pas hadir nih bingkeng ya pada suatu ketika. Ada tu lah. Banyak terkesin komo merolong. Alam mereka solat langsung. Sera ibu dia ibu pakai yang mau ditin ke gula.
Siapa mau jangan habis gerbes? Ya itu timbang boleh je bagi ai ngono timbul. Kali tayun. Tahu aja. Kiai mau jadi kan boleh. Kali tayun. Cedang ada manusia yang dibudi, dia tak ganggu. Tuh kan macam ni. Kayak gini, sikit tak was, cak was. Okey. Mari setong teman kita kadang. Tayil, mana baca? Gula, imam. Santan ben gula. Baca Allah. Benda remau jadi mubtala. Orang yang pun kena benda ingat gini, kemelaran gula. Illa man ada Allah Subhanahu wa taala. Mun seki tak kena, nyon tak kena. Saya kena. Benda. Mari nak jalan yang bisa ditempuh dan dicoba. Mari kita tawakal ala Allah. Naam. Musyi'ud dhanni bi ibadillah. Orang yang berburuk sangka kepada hamba-hambanya Allah. Apa? Kenapa orang was-was itu dimaknai berburuk sangka kepada Allah? Selain pasal salah. Enggak ria sebenarnya. Ya jangan buat. Enggak ria. Condong seperti itu. Minimal itu. Mon etorat terus bisa seperti itu, benar. Mu'tamidun ala amalih, berpegang kuat atas amalnya aman. Artinya benika sunnah. Kita ini orang Islam harus berpegang teguh kepada sunnah. Abdu alaikum bin nawajid, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ir-rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi SAW, abdu alaiha bin nawajid. Jadi kek tang sunnah, jadi kek pakai anu natakku, pakai kuat tah. Lah bukan beriktimat kepada amalnya. Njok sebenarnya iya. Lah. Sebenarnya ketika kamu itu mengikuti Nabi. Nabi begini kita ikuti. Dari mana kita hendak bisa melihat Nabi langsung, dengar perkataan beliau langsung? Ini ulama. Cekal. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mun bisa langsung ya tuh ya. Kakek baca Quran translator, tak temu dah eman lah mau baca Quran Sunnah ngareng uhabiru. Ada selama lolokan. Nah, wujud Allah dalam fahada pada tafsiran kejeng Nabi pernah kafir naudzubillah. Nengi anu ne TV, astagfirullahaladzim. Mu'jabun bih, yang dibuat heran dengan amalnya. Yaman bihi dengan amal. Mengkok dia mengkok dia. Ada al-uswas. Orang yang hatinya bersih, beramal sesuai sunnah, sudah itu pasrahkan kepada Allah SWT. Ya Allah, cuba Gusti sebisa ya taraki keajunan, terima aki ya Allah. Lebih bersih cocok walaupun dalam 4 rakaat zuhur kayak itu secocok 1 rakaat sabaki Gusti. Selain teraki juga nih. Teraki juga nih coba. Cek coba ni kan cek seksa ini ya Allah. Kalau semua anu sahaja. Muttabi'un li syaitan, ikut kepada syaitan, a'udzubillah. Wal khalas minha, adapun lepas artinya cara. Wal khalasu ay wa kaifiyatul khalas. Adapun cara lepas min hadhi waswasah bagaimana? Bitalahi anha, yaitu dengan at-talahi itu bisa dimaknai berpaling atau meninggalkan mengingat. Tarkud dzikri awil i'rab. Anha dari waswasah, apa artinya? Misalkan begini, dan jika dia audu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, sambil meraupi wajah kita dengan air sudah 3 kali. Ingat jika dia masih sekalian masih la sudah 3 kali. Itu namanya at-talahi. Toloklah. Mari. Toloklah. Artinya tarkud dzikir. Ingat sita'an. Ingat. Ingat. Payakin. Iya mun tak lah pasal kan yakin ya yakin. Walarak
Astagfirullahaladzim. Wal ilmi, dan mengetahui jalannya lepas dari waswas. Bi anna hadan la yaqdir Allah qadri. Akan sungguhnya seseorang yaitu tidak akan mampu ahad kepada Allah dengan sebenar-benarnya kemampuannya, ya, haqqa qadri Allah. Artinya kita harus mengikuti Allah dan tidak bisa bikin-bikin sendiri. La yaqdir Allah haqqa qadri, dengan sebenar-benarnya qadrihi ini kepada ahad, ya. La yaqdir Allah haqqa qadri, dengan semua kekuatannya ahad. Kekuatannya ahad. Artinya apa? Tidak akan pernah mampu seorang pun, siapapun dia, melawan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus betul-betul mengikuti perintah Allah. Suruh senikah kau senikah. Maka kinikah jawaban dan cara lepas dari was-wasan. Cek sambian ben Allah nikah suruh senikah, biar senikah. Bila Allah senyuruh, ki kanjeng Nabi karo. Mun kanjeng Nabi lakukan berarti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa inna amila ma amil, dan walaupun beramal man atau ahad ma amil akan perkara yang beramal, ya, man. Artinya sebanyak apapun amal kita tidak akan pernah mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita tidak boleh bikin-bikin amal sendiri. Amal kita harus sesuai dengan perintah Allah dan keteladanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atarakan umpama. Pateker tak aku jong ya. Apa pateker kate? No. Engko anu kok. Dikir kok. Dikir atarakan dikir. Pateker tak aku jong. Tau le, ya. Soroja obese lah. 40 hari 40 tong malam. Iya. Maiju sada. Tak gengin. Kini kayak kewes-wes. Teng letak sukses pas Gusti Allah salah. Wa i'tiqadi annahu muta'abbidun bi amalih, dan mengiktikadkan annahu sungguhnya ahad muta'abbidun bi amalih, yaitu menghamba dengan amalnya ahad. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini sholat misalkan, sebagai orang Islam wajib sholat. Ketika sholat kita harus beriktikad bahwa sholat saya itu penghambaan kepada Allah. La muktasibun lah, bukan berusaha untuk amal bagia ahad. Apa artinya itu? La muktasibun lah, artinya sebagai hamba yang baik kita menyembah Allah SWT, jangan selalu memikirkan pahala. Ini kan fikih yang tasawuf, ini kitabnya hadis tasawuf mana? Ana apa ulama? Maksudnya las sedeki. Ketika pun banyak, apa ngerasa banyak kejar. Maka beliau mengatakan wa i'tiqadi annahu muta'abbidun bi amali. Bon ma'la bejang melolo. Ijang ko recet wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Engkau nyembah remak sekuatan kau semampun kau nyembah terus Gusti Allah. Jangan kau abdun ni kau jangan. Ya, ada yang negara deh. Saya ini hanya hamba. Yang hamba itu engkau ngamba aku kok Gusti Allah. Saya harus betul-betul menjadi hamba. Benih karena terlalu kencaran mesti beki kan. Nang tenang, sepenting engkau king terus mau kuben Gusti Allah, ada muta'abbid. Padahal Rabi al-Adawiyah ketika ditanya, kamu itu apa tujuannya? Tiap malam 1000 rakaat. Saya cuma ingin membuat Nabi SAW senang kepada saya. Masih ada umatnya perempuan lagi yang bisa sholat dalam semalam itu 1000 rakaat. Kun parlo lemah mengenjing Nabi. Subhanallah. Unik nih. La muktasibun lah. Engkau nek kenjuran mundur rakaat kenjar nada iya. Hah? Dikipah tak telemu Gusti Allah ning surga. Ya Allah, abdina terus tempat kisah ngajunan. Bukan kan minta ruwah kun. Ya Gusti Allah. La bi abiro. Bentau satu kok. Tak nyaman kan nikah. Kenikmatan yang tiada tara di surga memandang Allah, berkumpul dengan Allah SWT. Munpah muktasib bi amalih pakun apa jangan misalipun apa sah pasti padang kenjaran memang tidak apa-apa di tahap awal, tidak apa-apa.
ketika ibadah nak ibadah jaga. Orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, ya Allah, abdi ibadah kayak itu nih Gusti. Sakoni Gusti terima aki. Mau apa kalau sakoni tambahi boleh? Apa nggak sakoni boleh? Sakoni Gusti abdi. Pada orang yang sedekah, ntar ke guru misalkan sedekah 1 juta. Ada abdi 1 juta. Macam banyak tu jauh. Punten kak dinto. Ki banyak ajunan barang ilmu abdi. Punten abdi. Kain tu nama ubang. Sakoni kak dinto. Kenapa si berdaya abdi tu anak ajunan saja. Kalau guna beri boleh, banyak boleh. Seakan-akan seperti itulah kira-kira. Jadi tidak ada sombong, tidak menyebabkan sombong. Orang yang mau ibadah muktasib, laisa muta'abbidan, maka apa ngerasa Mas? Kok ada habis gila ke guru 1 juta, laku 2 juta. Mata seneng kan guru kan kok. La. Ada laisa min sifatil 'abd. Begini ke kita. jangan begitu. Wal iktsar min qawli. Nah, ini kan dua orang was dan memperbanyak dari pembacaan subhanallahil malikil khallaq yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Ini kebanyakannya Pak. Ketika pada orang antara panjenengan engkau berpuas-puasan oh ya nulis sakit. Nulis sakit ni kan subhanal malikil khallaq yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Ulang-ulang berapa kipon persaan yang ngalamare napanya mana setiap sholat fardu 11 ya atau kalau pandai minimal cara bagaimana biasa menabi ulama biar sholat wudu sholat sunat hajat Fatihah pakai imam Zarruq rahimahullah ta'ala Fatihah nyampung sejenis imam Zarruq pas baca nikah bertantretan saya berpuas-puas nggak nikah tapi orang was-was seorang sama laki anda tak ada apa mau laki kota was-was wajah syaitan Ibn Mubarak dan datang siapa syaitan kepada Ibn Mubarak dekat Imam Kabir Abdullah bin Mubarak rahimahullah fi wudu'ihi di dalam wudu'nya Ibn Mubarak faqala lahu maka berkata Ibn Mubarak maka berkata syaitan kepada Ibn Mubarak lam tamsah ra'sak tak ngusap sampian dak seran sampian padahal para yosap Ibn Mubarak tak mari imam besar ini faqala maka berkata Ibn Mubarak al-bayyinatu 'ala al-mudda'i adapun dalil bukti yaitu wajib atas orang yang menyangka senyangka nikah setan wal yaminu 'ala man ankar adapun sumpah yaitu wajib atas orang yang ingkar man mbian nyangka kegeban nyangka kok setan engkau tak kita tak ngosap apa serah apa saya dilebat ayo apa saya dilebat mereka orang faqih la faqihun wahid asaddu 'ala syaitan min alfin abid setong orang alim lebih berat ke setan timbang saya pun orang tak tahu ilmu ni kan beri usul fikih buat Ibn Mubarak bukan jadi kita kan setan kita ngusap saya bukan kita ngusap jangan tuh Mubarak al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar ayo apa saya dilebaran bahwa engkau kita ngusap serah engkau anak angkar tu kalamat berkau asam bahasa dia wallahi alladhi la ilaha ghairuh demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah laqad masahtu ra'si sungguh telah mengusap aku akan kepalaku ada orang sumpah mar billahi marilah billahi mar ada setan dia setan elaban ban usul fikih berarti setan pada alim pada ngajar apa beri alfiah tingkat usul fikih nah wa minha kasratul latmil wajhi dan yaitu sebagian daripada waswasah adapun memperbanyak menempeleng wajah wala yaf'alu illa nisa dan tidak melakukan akan
latmil wajhi, kecuali wanita-wanita, wa dha'afatur rijal, dan laki-laki yang lemah atau banyak-banyak lemah orang-orang laki. Artinya laki-laki lemah iman. Napa semaksud latmul wajhi? Nikah min adatil maghribiyin, orang kasar. Ketika kematian, Mas, syaqqul juyub wa latmul wajh. Mati aku lah, niyah. Mati aku. Dibuka, nona jubah, kodong dibuka, dibuang. Mati aku, abicil. Pas sampai latmul wajh. Hada min adatin nisa. Nggak kini ke artinya nggak kini ke waswas kelupaan belen semacam. Jangan sampai orang yang berilmu yang minimal napanya mana saya pernah mondok atau pernah ngaji, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Aku berak orang kadang orang arwah nangis, ada yang berpariaki larap buah sabar. Itu orang yang menbilbi, ya, menbilbi rasa itu orang. Ya, tapi kita bukan kepada itu yang kita harapkan. Itu bagaimana caranya kita semakin dekat kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.